Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hadi Yusro dari kelas B Hukum Tata Negara Syasah dengan NIM 12320412690. Baiklah, pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan tugas kuliah dengan mata kuliah Hukum Administrasi Pemerintah Daerah dengan judul Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Oke, langsung saja untuk materi yang pertama. Di sini ada sistem pemilihan kepala daerah. Pemilihan kepala daerah dilakukan secara langsung oleh rakyat melalui pemilu, pemilihan umum, di mana pemilih memilih langsung calon kepala daerah dan wakil kepala daerah dalam satu pasangan dengan sistem pluralitas, yaitu yang banyak suara dia yang menang. Nah, untuk materi selanjutnya ialah ketentuan umum dalam pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Kepala daerah dan wakil kepala daerah, pemilihan ini dilakukan secara serentak, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Syarat kepala calon daerah meliputi usia minimal 30 tahun, warga negara Indonesia, dan memenuhi persyaratan administrasi, serta memiliki visi misi yang sesuai dengan kebutuhan daerah. Untuk materi selanjutnya ialah sistem kepartaian dalam pemilihan kepala daerah. Partai politik berperan langsung dalam mengusung calon kepala daerah, baik secara koalisi ataupun independen. Pasangan calon yang diusung dapat berasal dari satu partai atau gabungan partai, dan partai mendukung calon yang sejalan dengan platform politiknya masing-masing. Nah, untuk materi selanjutnya, materi yang keempat nih. Materinya yaitu calon perseorangan independen dalam pemilihan kepala daerah. Calon independen adalah calon yang tidak dapat diusung oleh partai politik, melainkan melalui dukungan masyarakat dalam bentuk pengumpulan dukungan suara sesuai ketentuan yang berlaku. Nah, untuk materi selanjutnya ialah materi yang kelima, yaitu ketentuan pidana pilkada. Ketentuan pidana pilkada dalam pemilihan kepala daerah atau pilkada di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang pemilihan gubernur, wali kota, dan bupati. Beberapa ketentuan pidana yang diatur terkait dengan pidana ini antara lain yaitu yang pertama ada pelanggaran kampanye, yang kedua ada politik uang, yang ketiga ada penyebaran berita bohong atau hoax, yang keempat ada pemalsuan dokumen, dan yang kelima ada pelanggaran terhadap prosedur pemilihan, dan yang terakhir ada tindak pidana dan intimidasi. Pelanggaran-pelanggaran ini dijerat dengan pidana penjara atau keduanya, tergantung pada beratnya pelanggaran yang dilakukan. KPU, Bawaslu, serta pihak kepolisian memiliki peran dalam menegakkan ketentuan pidana ini melalui selama proses pilkada. Dan untuk materi yang terakhir ialah materi yang keenam, yaitu pengaturan pemerintah nomor 6 tahun 2005 tentang pilkada. Peraturan ini mengatur tentang pemilihan kepala daerah yang mencakup tata cara pemilihan kepala daerah, syarat calon, penyelenggaraan, serta pelaksanaan pemilihan kepala daerah di Indonesia, yang bertujuan untuk memastikan proses pilkada yang transparan, adil, dan demokratis. Nah, dengan materi di atas dapat disimpulkan bahwa pilkada di Indonesia merupakan proses demokrasi yang memungkinkan rakyat memilih pemimpin daerah secara langsung. Proses ini diatur dalam berbagai peraturan dengan sistem kepartaian dan calon independen yang memiliki peran penting. Ketentuan pidana dalam pilkada bertujuan untuk memastikan integritas proses, dan PP nomor 6 tahun 2005 memberi pedoman teknis pelaksanaan. Nah, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Terlebih dan terkurang saya mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata maupun tingkah laku. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.